Hai, aku Lili, dan aku berumur 18 tahun. Pernahkah kamu tinggal dengan keluarga pacarmu? Bisakah kamu tinggal dengan mereka pagi dan malam tanpa bisa pergi? Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana aku ditinggalkan tanpa tempat tinggal di universitas, dan aku harus belajar untuk tinggal dengan aturan orang lain. Aku baru saja lulus sekolah dan ingin pergi ke universitas bergengsi. Dan aku tertarik dengan universitas spesifik di kota tempat tinggal pacarku. Setiap malam aku membayangkan bagaimana aku mendapat kabar gembira kelulusan dan pergi dengan koperku dengan kereta dan Erik, pacarku, menemuiku di stasiun dengan bunga. Tapi awalnya aku harus mendapat rekomendasi ke universitas dan aku dapat. Setelah itu aku diundang untuk kursus persiapan selama 1 bulan. Dan ini sudah menjadi aplikasi untuk pendaftarannya. Karena kursus ini meningkatkan kesempatan untuk berada di antara mahasiswa yang disubsidi pemerintah. Hanya ada beberapa hari tersisa untuk berkumpul dan aku siap bertemu dengan kebahagiaanku. Erik tentunya. Erik tinggal dengan orang tuanya dan aku seharusnya mendapatkan kamar di asrama. Ketika aku sampai, aku pergi ke sana lebih dulu. Asramanya cukup baik, nyaman, dan bersih. Dan itu berada hanya beberapa langkah dari universitas. Tapi aku tidak memiliki kesempatan tinggal di sana. Manajernya berkata bahwa tempatnya harus diberikan ke orang asing yang tidak mengetahui bahasa sama sekali. Dan tidak mempunyai tujuan lain. Seolah aku mempunyai tujuan. Pernahkah kamu sangat mengacau? Tulis di komentar. Walaupun tentunya keluarga Erik selalu memperlakukanku dengan baik, dan aku bisa datang ke mereka kapan saja, tapi tetap aku mengandalkan asramanya. Dan itu tidak diharapkan. Tidak ada yang bisa dilakukan, jadi aku meminta pacarku untuk mengizinkanku tinggal di rumahnya selama sebulan. Untungnya aku mendapat izin dan segera aku mengeluarkan barang ke kamar baru. Bukan di tempat Erik tinggal. Erik dan aku cukup dewasa untuk berbagi kamar, dan kita berdua menginginkannya, tapi ibunya memaksaku untuk tinggal di kamar tamu. Bagaimanapun, hal utamanya bukan itu, tapi bahwa aku memiliki atap di atas kepalaku, dan sekarang aku bisa mendedikasikan diriku ke belajar dan tidak memikirkan masalah sehari-hari. Di malam kedatanganku, orang tua Erik memiliki makan malam mewah. Aku harus mengakui bahwa ibunya bisa masak, dan aku sudah memutuskan bahwa aku akan mengambil pelajaran darinya di masa depan. Antara perjalanan yang sulit atau kekesalan karena tempatku di asrama diberikan ke pendaftar lain, aku makan seperti orang kelaparan. Di satu titik, aku bahkan takut bahwa aku akan dianggap sebagai orang rakus. Setelah sebuah makan malam lezat, aku mengantuk dan aku pergi secepat kilat. Paginya ketika aku pergi ke kamar mandi, aku hampir menabrak muk yang ada di lantai tepat di sebelah kamarku. Aku berpikir itu aneh, jadi aku bertanya pada Erik. Apa yang dia katakan mengejutkanku. Ternyata ibunya menaruh muk di bawah pintu, memberi tanda bahwa aku belum mencuci piringku. Dan dia benci kekacauan, dan gelas kotor, dan piring, dan semua itu. Itu seperti petunjuk kecil. Awalnya aku merasa sangat canggung dan bahkan merasa tersinggung. Ya, aku bertiba, belum terbiasa. Mengalami stres berat, pindah ke rumah pacarku. Dan itu jelas bahwa aku ada dalam kondisi yang tidak baik dari semua ini. Dan hal terakhir yang aku pikirkan adalah tentang piring kotornya. Tapi ketika kemarahannya meredam, aku merasa sangat malu bahwa aku menyebabkan kekacauan di rumah orang dan menyebabkan ketidaknyamanan ke orang yang baik padaku. Jadi aku memutuskan untuk langsung memperbaikinya dan membersihkan dapur. Membersihkannya dengan cepat dan menebusnya. Itu saat yang tepat. Erik dan orang tuanya pergi berbelanja dan aku memiliki beberapa jam kosong. Untungnya aku bisa mengatasi semuanya dan duduk menunggu keluarganya dengan tidak sabar. Pintunya terbuka dan ibunya yang pertama kali masuk. Aku menyambutnya dengan wajah seperti seekor kucing dan memanggilnya ke dapur untuk menunjukkan kebersihannya. Tapi bukannya memujiku, dia mulai berteriak, mulai menjadi histeris.
Ibu Erik tidak seperti yang pernah kulihat, dan aku bisa merasakan setiap ucapannya di kulitku. Ternyata itu bukan tentang kebersihannya, tapi karena proses itu semua barang tidak ada di tempatnya. Erik datang berlari karena teriakan dan mencoba untuk menenangkan ibunya. Tapi dia berteriak lebih lagi. Aku sangat terkejut. Di situasi ini aku melihatnya untuk pertama kalinya, dan aku sangat ketakutan dengan itu. Aku tidak tahu harus kemana karena rasa malu dan bersalah. Untungnya pelajaranku hari ini berlangsung sampai malam, dan ketika aku pulang, aku berharap bahwa mereka sudah bermakan malam dan pergi ke kamar mereka. Tapi itu bukan kasusnya. Ibu Erik memasak ayam dan menungguku. Di makan malam dia bertingkah seolah tidak ada yang terjadi, tapi udaranya dipenuhi ketegangan. Erik berusaha untuk menghaluskan semuanya dengan candaan konyol, tapi itu membuatnya menjadi lebih buruk. Dan lalu tiba-tiba ibunya berkata bahwa dia akan membuat daftar khusus untukku. Apa yang dilarang untuk dilakukan di rumah ini? Sementara itu adik Erik tertawa. Pernahkah kamu berada di situasi di mana ditelan bumi akan menjadi solusi terbaiknya? Ceritakan pengalamanmu. Aku butuh untuk mengeluarkannya atau aku akan meledak tepat di sana. Dalam tangis, aku menghubungi ibuku dan menceritakan semuanya. Tentang kamar yang terpisah dari Erik, tentang cangkir di bawah pintu, dan tentang teriakan setelah pembersihan. Ketika aku sudah bekerja keras selama beberapa jam dan respon yang kudapat adalah air liur dan teriakan. Tapi ada masalah lain. Dari semua kegelisahan ini, aku mulai mendapat masalah akademis. Aku tidak bisa berkonsentrasi di pelajaran. Pelajarannya masuk satu kuping, keluar dari satunya. Ibuku mendengarkan dan terkejut. Mendukungku, berkata bahwa aku harus memisahkan diri dari segalanya dan fokus belajar, karena ini tujuanku datang sini. Aku baru saja menutup telepon ketika aku mendengar teriakan Ibu Erik di luar pintu. Dia memintaku untuk segera keluar. Dia dengan berani menguping pembicaraanku dan sekarang dia akan menyiapkan semua anjing untuk menyerangku. Dia berteriak bahwa dia tidak mengizinkanku membicarakannya seperti itu. Dan bahwa aku bukan siapa-siapa. Dan aku berhutang pada mereka karena mereka memberiku atap di atas kepalaku dan makanan dengan gratis. Seluruh keluarga berlari ke teriakan dan Erik berusaha untuk membelaku, tapi lalu itu menghampirinya. Dan lalu ibunya berkata, pilih aku atau dia. Bagaimana aku membiarkan Erik memilih? Untuk apa? Aku pergi dan mengemas barang-barangku. Aku sangat sedih dan berhati berat. Di satu sisi aku merasa malu. Di sisi lain, walaupun aku tahu aku juga bersalah, tapi aku tidak berpikir aku pantas diperlakukan seperti ini. Apa aku begitu bersalah sehingga dia bisa mempermalukanku seperti ini di depan semua orang? Beberapa jam kemudian, aku berdiri di stasiun kereta dengan koperku, dan aku harus mengambil beberapa hari izin dari universitas untuk menenangkan pikiranku dan memutuskan bagaimana aku ingin melanjutkan hidup. Pulang ke rumah keputusan yang baik, dan aku menyadari betapa pentingnya memiliki rumahmu sendiri, di mana kamu dicintai dan diharapkan. Tapi beberapa hari istirahat berlalu dengan cepat, dan aku harus kembali. Dan aku tidak menginginkannya. Pertama, aku harus mencari tempat baru untuk tinggal. Aku tidak bisa tinggal di rumah Erik lagi. Kedua, Erik sendiri tidak pernah memberitakan dirinya dan aku mulai berpikir yang terburuk. Apa dia meninggalkanku? Ibunya pasti menghukumnya dan sekarang dia tidak mau lagi bicara denganku. Dan jika begitu, kenapa aku akan kembali ke kota itu dan ke universitas? Sementara aku memikirkan semua ini, bel pintu berbunyi. Erik berdiri depan pintu. Dia memberiku sebuah buket bunga, meminta pengampunanku atas konfliknya, dan berkata bahwa dia akan memilihku dan sekarang kita akan hidup terpisah. Orang tuaku mendukung intensinya dan berjanji untuk menolong dengan uang. Dan lalu ternyata orang tua Erik juga tidak keberatan jika kita hidup terpisah, dan juga berjanji untuk menolong dengan uang. Kita segera menemukan apartemen dan itu waktu yang menyenangkan. Aku belajar lalu pulang ke rumah. Kita memasak makan malam bersama, berbincang sampai malam, dan begitu sampai hari berakhir. Dan lalu, tiba-tiba, Ibu Erik muncul di depan pintu. Dia meminta pengampunan untuk apa yang terjadi dan berjanji untuk datang berkunjung. Beban di jiwaku terjatuh. Kamu tidak bisa bayangkan. Aku masih harus menciptakan dialog dengannya.
jika dia akan menjadi ibu mertua aku di masa depan. Apa kamu menyukai ceritaku? Like dan subscribe channel ini, dan jika kamu menekan tombol loncengnya, kamu tidak akan ketinggalan episode baru. Aku harap kamu mencapai mimpimu dan menemukan pendekatan ke setiap orang.